Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Apa yang kau teriakan? Sukiantai nampak duduk di atas takhta dengan wajah marah. Ayah dan anak itu saling menatap tajam dan tanpa sedikit pun kasih sayang yang biasanya terjalin di antara keluarga. Katakan padaku, mengapa kau tidak membunuhnya? Suan King berdiri di hadapan ayahnya dengan wajah penuh amarah. Wajahnya memerah, tangannya mengepal erat, seolah menahan sesuatu yang hendak meledak. Kau tahu, aku telah melakukan segala cara untuk menangkapnya. Berapa banyak nyawa yang telah aku korbankan untuk hal ini, dan kau bahkan tidak mampu membunuh Lord Immortal itu? Sukiantai terdiam. Matanya mengerjap dengan tatapan yang sulit ditebak. Dia bukan sekadar musuh biasa, katanya dengan nada dingin. Dia hampir pasti adalah reinkarnasi dari Murakami. Dan kau tahu, betul apa artinya itu? Reinkarnasi, Suan King hampir berteriak. Dia baru saja dikurung, tapi sekarang dia malah menarik pasukannya kembali. Apa yang kau tunggu? Nampak, di luar istana, para pengawal berbisik. Suasana di dalam ruangan begitu tegang, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Tabib istana yang telah ditunjuk untuk mengawasi An King bahkan tidak berani masuk ke dalam untuk melaporkan situasi. Dalam hati, Sukiantai tahu alasan utamanya. Dari lubuk hatinya yang terdalam, ia tidak ingin membunuh Lord Immortal itu. Meski kekuatan sang musuh telah menurun, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Namun, ini bukan hanya tentang keraguan, dan situasi saat itu membuat Sukiantai merasa terjebak. Di satu sisi, ia tahu ancaman yang datang dari Heir the Immortal dan reinkarnasi Murakami, lalu di sisi lain, ada kenangan masa lalu yang membuat hatinya perih. Ketika Sukiantai sedang tenggelam dalam pikirannya, suara langkah kaki bergema di lorong. Nampak seorang pria muncul, wajahnya dingin seperti es. Dan dia adalah Ye Beijing. Kau di sini? Gumam Sukiantai dengan suara rendah, kemudian Ye Beijing menatapnya tanpa emosi. Saat ini Xiaoyan sedang dalam terobosan, dan jika dia berhasil, segalanya akan berubah. Tapi untuk saat ini, aku di sini untuk memastikan semuanya terkendali. Sukiantai mencibir, tetapi tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Ye Beijing adalah satu-satunya yang mampu mengubah situasi ini. Sekalipun tidak ada transplantasi, seluruh Taiksu akan segera dievakuasi. Meskipun Suan King memberikan perlawanan keras, namun keputusan akhir tetap diambil dan mereka harus mundur. Namun, hal ini membuat Suan King semakin tidak mengerti mengapa Sukiantai memilih untuk pergi pada saat peluang untuk menghadapi Xiaoyan begitu besar. Dan mengapa tidak memblokir atau langsung melenyapkan musuh mereka saat itu juga. Saat ini, sebuah suara lembut tapi tajam muncul dari belakang Xiaoyan. Itu suara seorang wanita yang keberadaannya saja membuat suasana semakin tegang. Suan King menekan amarahnya, meskipun matanya menunjukkan kemarahan yang terpendam, wanita itu memandangnya dengan tatapan serius, seolah membaca isi hatinya. Sekalipun kau marah, itu tidak akan mengubah apapun, kata Sukiantai dengan suara berat. Kau tahu, dia memiliki kekuatan besar, bahkan Ye Beijing yang kekuatannya setara denganku, tahu batasannya. Jika kekuatan kalian sama, lalu kenapa kau takut? Suan King membalas dengan nada mengejek, menggoyangkan lengan bajunya dengan kasar. Kau tidak seperti Sulord yang selalu siap menghadapi bahaya tanpa ragu. Kemudian kemarahan Suan King semakin memuncak. Ia menampar meja dengan keras, membuat ruangan bergema oleh suaranya. Dengan sinis, ia berkata, "Jangan sombong, aku memiliki banyak keturunan, dan di antara mereka ada dewa petarung yang telah hidup selama 1000 tahun. Apa yang bisa dilakukan Xiaoyan dibandingkan itu? Jangan sampai suatu hari kau hanya menjadi instruksi agar berhati-hati agar tidak ditampar mati." Tabib istana Sukian, yang berdiri di sisi ruangan, hampir tidak bisa menahan diri. Wajahnya dibuat memerah oleh amarah, lalu ia ingin mengangkat tangannya dan menampar Suan King untuk keangkuhannya, tapi ia tahu batasnya. Dengan gigi terkatuk,
Ia hanya melambaikan tangan dan meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa. Lalu Su Enking mendengus, duduk di singgasana dengan mata yang melotot penuh kemarahan. Wajahnya yang cemberut semakin menunjukkan kekecewaannya. Jika kita terus seperti ini, gumamnya pelan, maka peluang untuk menangkap Xiaoyan akan semakin kecil. Jadi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Su Qiantai? Kesempatan itu begitu langka, tapi kali ini benar-benar terlewatkan. Jika harus mencoba lagi, mungkin akan lebih sulit daripada mencapai langit. Taixu, meskipun telah maju sejauh ini, masih menyimpan sesuatu yang tidak diketahui, dan Senshi pasti menyembunyikan sesuatu. Penyerahan mereka yang begitu cepat terasa mencurigakan. Lalu dari sudut pandang saat ini, reinkarnasi sang penguasa adalah variabel terbesar yang harus dihadapi. Dia mungkin hanya seorang kaisar abadi, gumam Su Enking pelan, matanya berkedip penuh perhitungan. Namun, dia tidak bisa diremehkan, maka kita harus menemukan cara untuk menghapus keberadaannya dan menyelesaikan masalah ini. Pikiran Su Enking pun terus berputar, mencari strategi yang tepat, dan ia yakin tidak perlu berperang langsung selama Ratu masih berada di Taixu. Lanjutnya, dalam hati, apakah saya perlu khawatir dia tidak akan datang? Di saat yang sama, beberapa kapal dewa palsu melesat cepat menuju suatu tempat di Nihilitium Timur. Perjalanan itu bukan sekadar perjalanan kosong, karena daerah timur itu dipenuhi oleh bintang-bintang dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Tempat itu adalah awal dari kehidupan dan napas ribuan makhluk. Di sana, sekelompok bintang berkumpul dalam sebuah pola yang tampak teratur, seolah dirancang oleh tangan yang kuat. Ini bukan formasi alami, kekuatan besar telah menyusun mereka dengan hati-hati, lalu di sekitar bintang-bintang tersebut, para dewa terus datang dan pergi, seperti sungai energi yang mengalir tanpa henti. Tempat itu adalah inti dari Taixu Dishenshi, pusat kekuatan yang menggerakkan semuanya. Kemudian saat ini, di salah satu pavilion yang mengapung di atas kolam teratai, gemericik aliran air terdengar lembut. Seorang wanita cantik duduk di sana dengan tenang, dikelilingi oleh pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Dengan gerakan cermat, ia melukis sesuatu di atas kertas. Sesekali, helai rambutnya yang tergerai ditiup angin dan ia menyelipkannya ke belakang telinga. Di sekelilingnya, bunga-bunga teratai bergoyang lembut, mengikuti irama angin. Lalu ia mengenakan gaun putih panjang, tampak seperti peri yang turun ke bumi. Wanita itu memandang lukisannya, lalu senyum manis menghiasi wajahnya. Ia melukis seseorang, sosok yang tampaknya penting baginya. Ia tampak begitu ideal, jauh dari sekadar merawat semua makhluk hidup. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari kejauhan, mengusik ketenangan pavilion. Namun, wanita itu tidak mengangkat kepalanya, dan ia tetap menulis dengan tenang, seolah tidak terganggu sama sekali. Kemudian, angin kencang berhembus, menyapu pavilion dengan tiba-tiba. Wanita itu mengerutkan kening, merasa terganggu. Kertas putih di bawah pulpennya bergetar dan akhirnya robek, membuatnya semakin kesal. "Kenapa kau selalu begitu menyebalkah?" gumamnya dengan nada kesal. Di depannya, seorang pria berdiri mengenakan jubah naga hitam yang longgar. Dari celah-celah kain, samar-samar terlihat pahatan otot dadanya yang kokoh, dipadukan dengan aura dominasi yang begitu kuat meskipun ia tampak santai. "Aku pernah melihat cetakan kecil ini sebelumnya," katanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan, seolah mengenang sesuatu. Wanita itu mengangkat kepalanya. Matanya yang biasanya tenang kini memancarkan kemarahan yang jarang terlihat. Alisnya sedikit berkerut, menunjukkan ketidaksukaannya. "Kau tidak pantas menghakiminya," ujarnya dingin. Wanita itu adalah permaisuri yang selalu tinggal di Taixu. Sejak Su Enking mengundangnya ke sana, ia tidak pernah pergi dan banyak yang menganggapnya misterius, tetapi ia selalu membawa aura yang menenangkan sekaligus penuh kewibawaan. Pria itu, yang tidak lain adalah Su Qiantai, menyeringai sambil menatap permaisuri. "Aku pikir segalanya sudah cukup buruk jika aku sampai jatuh dari singgasana," katanya dengan suaranya penuh sindiran. "Tapi aku tidak menyangka." Lalu belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ia tertawa keras,
Sebuah tawa liar yang memecah ketegangan di pavilion. Permaisuri menatapnya dengan dingin, matanya penuh kebencian yang terpendam. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memalingkan wajah, mengambil selembar kertas baru, dan melanjutkan menggambar, seolah kehadiran Sukiantai tidak ada artinya baginya. Setelah tawa itu mereda, pria itu mendekat, tetapi ia dihentikan oleh tatapan tajam permaisuri. Tanpa banyak kata, ia akhirnya berbalik. "Baiklah, aku akan pergi," katanya dengan nada dingin sebelum meninggalkan pavilion. Hembusan angin kembali menerpa, namun kali ini tidak cukup untuk mengusik permaisuri. Ia tetap fokus pada lukisannya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tabib istana Sukian mengusap pipinya, berusaha menahan senyum tipis yang hampir terlihat. "Masuk akal?" gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Setelah kematian yang mulia puluhan ribu tahun telah berlalu, waktu itu cukup lama untuk membuatnya kembali ke puncaknya. Kemudian di sudut pavilion, Ratu dengan tenang mencelupkan ujung kuasnya ke dalam tinta. Dengan gerakan lembut, ia melukis sesuatu di atas kertas nasi, seolah-olah sedang mengungkapkan makna terdalam dari pikirannya. "Siapa bilang dia hanyalah seorang kaisar abadi?" Suara Ratu terdengar lembut namun penuh makna. "Apa yang kau lihat mungkin bukan seperti apa yang kau yakini, karena kekuatan sejatinya bisa saja tersembunyi, atau bisa jadi ia hanya tiruan dari Sukiantai." Tabib Sukian mengangkat alis, menatap Ratu dengan tatapan penuh perhatian. "Menyembunyikan kekuatan, ya? Itu mungkin," gumamnya seolah mempertimbangkan kata-kata Ratu. "Tapi bagaimana Yi Beijing bisa bersamanya jika dia hanyalah tiruan? Kau tahu, Yang Mulia selalu memiliki kasih sayang yang luar biasa. Bahkan dalam reinkarnasinya, kata-kata itu seperti membawa atmosfer baru ke dalam pavilion." Ratu tiba-tiba membuat kesalahan dengan pena di tangannya, lalu tetesan tinta hitam menyebar, menghancurkan seluruh gambar yang baru saja ia kerjakan dengan hati-hati. Ia terdiam sejenak, menatap lukisan yang sudah tidak bisa diselamatkan itu. Namun, bukannya marah, Ratu menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil selembar kertas baru. Dengan tenang, ia mulai melukis kembali dari awal, seolah kejadian barusan tidak pernah terjadi. Tabib Sukian menatapnya dengan hormat, tidak berani mengganggu ketenangan Ratu. Ia tahu bahwa di balik sikap tenang itu tersembunyi banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Dia sepertinya memiliki hubungan dengan Yang Mulia," ujar tabib istana dengan nada hati-hati. Mendengar itu, sang ratu mendadak berdiri, wajahnya memerah karena amarah, dan matanya menyala tajam. "Apa yang kau katakan?" serunya dengan suara penuh emosi. Tabib istana hanya bisa menunduk tanpa menjawab. Namun, sebelum suasana semakin tegang, Sukiantai yang berdiri tidak jauh, menyela dengan nada santai, "Kenapa kau marah? Bukan aku yang merayunya." Nada itu terdengar memancing, dan Ratu langsung bereaksi. Tanpa berpikir panjang, ia meraih pena, tinta, dan batu tinta di atas meja, lalu melemparkannya ke arah Sukiantai. Pria itu dengan cepat menghindar ke samping, nyaris terkena lemparan. "Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku?" tanyanya, separuh marah, separuh terkejut. Ratu menatapnya dengan tajam, suaranya menggema di pavilion kecil itu. "Entah kau ingin menjadi orang baik atau mengejar reinkarnasinya, kau tidak akan pernah bisa memenangkan hatinya." Sukiantai hanya mendengus sinis. Dengan satu gerakan cepat, ia menginjak tanah dengan telapak kakinya, dan tubuhnya seketika lenyap, meninggalkan Ratu sendirian di sana. Ratu kembali duduk di bangku batu, nampak alisnya berkerut dalam, suasana hatinya terlihat buruk, berbagai pikiran berkecamuk di dalam benaknya. Kenapa wanita gila dari dunia jamur, Yi Beijing, datang ke Sensi? Gumamnya dalam hati. Mengapa dia terus mengikutinya seperti ini? Apakah dia sengaja ingin menghancurkan rencanaku? Namun, di balik kemarahan dan kecurigaannya, perasaan lain mulai muncul. Ada perasaan tidak nyaman, seolah sesuatu sedang berubah dalam dirinya. Keyakinannya yang sebelumnya kokoh kini terasa rapuh. "Dia pasti akan datang," bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan diri,
Dan dia tidak akan membiarkanku sendirian seperti ini. Tidak lama kemudian, bayangan seseorang muncul dari kejauhan. Dengan langkah mantap, sosok itu mendekati pavilion tempat sang ratu berada. Ia mengenakan jubah hitam ketat dan senyuman cerah menghiasi wajahnya. Senyuman itu terlihat tulus, menembus dinding hati yang selama ini ratu coba bangun. Ratu mendongak, matanya bertemu dengan tatapan hangat itu. Ia tak sanggup berkata-kata, namun berbagai pertanyaan bergumul di dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kenapa kau kembali? Lalu sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Senyuman tetap menghiasi wajahnya. Dalam diam, kehadirannya terasa begitu nyata, menenangkan badai di hati sang ratu, meski 萧炎察 pertanyaan-pertanyaan 觉到了 itu 前 masih 所未 belum 有的舒 terjawab. 畅之感，他一直没能明悟的规则之力，